Baik, ini langsung aja. Aku mau coba ngerjain 2 tugas baru, yaitu pertemuan 7 teori dan pertemuan 6 praktek. Ini tugasnya kalau nggak salah bikin template. 7 teori merancang template, 6 praktek mengimplementasikan rancangan. Jadi di sini kita udah desain pakai HTML, tapi di sini di pertemuan 7 diminta ngerancang pakai aplikasi Word dengan minimal 5 page. Nah, itu berarti kalau pakai Word itu, kalau dilihat contohnya di internet, kalian bisa cari dengan kata kunci web template wireframe. Nah, jadi kita disuruh buat yang kayak gini nih. Tampilan-tampilan template-nya itu didesain. Nah, ini contohnya. Ini contoh desain dari Facebook. Ini ada kolom search, profil, kemudian ini timeline-nya. Jadi dibuat kayak gini pakai Word. Pakai shape lah, kotak-kotak gitu. Nah, kemudian desain ini dibuat ke dalam bentuk halaman web yang sesungguhnya, page HTML. Nah, di sini masalahnya kalau kita urut sesuai tugasnya, bikin desainnya dulu di Word, kemudian dibuat halaman HTML-nya. Yang jadi masalah nanti kalau desainnya ada yang kita nggak bisa buat HTML-nya, itu kita harus merubah desain kan, merubah apa yang kita buat di Word. Contoh nih, kita buat di sini ada tabel. Ada tabel kita buat, kemudian waktu kita desain HTML-nya kita nggak bisa bikin HTML-nya tabel itu gitu. Jadi kan harus kita buang, kita ubah lagi yang di Word ini, cari yang lain. Nah, yang penting supaya tugas ini cepat selesai, kita buat yang sederhana aja. Jadi urutan yang kalau di saya ya, kalau kalian ya terserah. Kalau di saya itu urutannya, saya buat dulu desain HTML-nya, baru kemudian saya buat oret-oret desainnya seperti ini. Jadi contohnya saya punya ini desainnya portal nih, kita udah desain kayak gini. Nah, baru ini kita buat ke dalam Microsoft Word. Kita contoh lah, di sini ada kotak, kemudian dalamnya PDF, di sini juga ada list nama peserta, di sini ada judul mata kuliah dan lain sebagainya. Setelah halaman webnya jadi. Nah, jadi untuk pertama kita buat halaman web dulu. Bikin halaman web itu pasti kita desainnya pakai HTML kayak gini. Ini kan susah, bakal butuh waktu lama, apalagi disuruh ngedesain sampai 5 halaman gitu. Jadi supaya mudah, kita pakai yang namanya builder, HTML builder. HTML builder itu aplikasi yang bisa bikin kalian bisa buat kalian bikin HTML tapi tanpa coding. Jadi kita hanya ngegambar, drag and drop elemen-elemennya, kemudian nanti kodenya bakal terbuat gitu. Nah, masalahnya HTML builder ini di mana-mana itu pasti berbayar. Kalaupun nggak berbayar, dia ya versi ada yang trial, ada yang hanya bisa coba-coba beberapa halaman seperti itu. Karena memang ngedesain HTML ini hal yang rumit, makanya toolsnya pasti berbayar. Nah, kalau untuk kita yang sederhana-sederhana aja dan aplikasinya kecil, nggak begitu besar, ada namanya Nicepick. Oke, Nicepick ini website builder. Kita bisa ngedesain website pakai aplikasi ini. Masalahnya juga dia berbayar, tapi syukurnya nggak ada versi trialnya yang bisa bikin kita menyelesaikan tugas ini. Ini saya contoh, mana dia ya? Nah, ini premium. Nah, ini bisa dilihat, ini berbayar, tapi ada yang starternya gratis. Tapi kita hanya bisa buat satu website dan 5 halaman. Ini udah cocok, udah bisa untuk menyelesaikan tugas kita, karena kita cuma disuruh buat 5 halaman. Nah, ini kita download aja yang versi free-nya ya. Dari ini download. Pilih operating systemnya, ini Windows. Oke, ini terdownload udah. Kita buka dan kita install.
Ini installnya butuh internet juga ya, karena waktu nginstal dia download. Jadi setelah di download, kemudian waktu nginstal pastikan internet tetap aktif, karena dia ngedownload lagi. Nah, ini contohnya cara ngedesainnya. Kita tinggal tarik-tarik aja elemennya. Nanti setelah itu kode HTML-nya bakal bisa kita download. Oke, sudah terinstall. Nah, sebelumnya ini aplikasi butuh kita untuk punya akun ya. Jadi sebelum apa namanya, ini cancel aja. Ini kita delete. Oke, ini nggak bisa di delete ya. Nah, ini halaman awalnya. Jadi sebelum mulai, pastikan kalian punya akun dulu di websitenya. Ini saya sudah buat akun, jadi udah bisa langsung pakai. Kalau belum, kalian bisa register. Kemudian supaya mudah, ini aja pakai sign in with Facebook atau sign in with Google, biar cepat buat akunnya. Saya pilih sign in with Google, kemudian saya pilih ini emailnya. Nah, ini akun kita udah ada. Nanti gitu juga di aplikasinya. Ini kan di websitenya nih. Ini masih di website. Di aplikasinya kita login juga ini. Ini saya sudah login. Saya ulangi lagi, saya sign out. Ini tombol sign in-nya. Masuk, kemudian sign in with Google. Akan kebuka lagi untuk masuk ke email. Oke, success sign in. Ini saya buat agak cepat aja ya, karena memang sebenarnya ngerjainnya panjang ini. Jadi kalau misalnya ketinggalan ya di stop aja videonya, ditungguin pelan-pelan gitu. Nah, setelah login, kita buat website baru. Ini ada beberapa template, kalian bisa pilih yang udah jadi, tinggal ganti-ganti teksnya doang ya. Tapi kalau ini kan terlalu banyak nih, panjang dari atas ke bawah ini. Nah, kita bikin yang sederhana aja, yang per halaman itu hanya satu kolom atau satu konten aja. Jadi kita mulai pakai yang blank, yang kosong. Nah, seperti ini halaman kosongnya. Kita kasih nama halamannya yang simpel aja. Ini contoh kalau aku mau buat kayak website komunitas gitu ya. Jadi komunitas pecinta kucing misalnya. Halaman pertama pasti halaman awal, home. Ini logo. Kita bisa pilih image, cari logo yang ada di sini. Contoh saya pakai logo pena, small. Oke, jadi nanti kalian bisa pilih logo yang lain. Kemudian ini ada menu. Menu ini menunjukkan beberapa jumlah halaman. Jadi kalau disuruh kita bikin tugasnya itu 5 halaman, kalau ditambah halaman depan berarti di sini bakal ada 4 menu baru lagi. Gitu. Nah, ini logo udah, ini depan atas, ini bagian atas, nih bagian bawah kan udah ada nih. Kita tinggal ngisi tengahnya aja. Yang bagian bawah juga untuk footer kita buat aja profil kita lah ya. Saya buat di sini Abdul. Seperti ini. Nah, untuk tengahnya kita isi satu konten aja. Kalau dia untuk halaman home, berarti kita bisa buat kayak gini. Kita buat kayak PowerPoint itu. Jadi satu halaman satu konten aja. Untuk halaman home, saya buat yang ini aja sih, yang ada banner besarnya. Saya contohkan ini aja. Udah. Ini sebenarnya udah jadi kan satu halaman. Kita tinggal buat 4 lagi. Kita tinggal sesuaikan ini. Contoh
kita edit. Nah, misalnya kayak gini. Kalau di halaman depan sih biasanya nggak perlu ada tombol ya. Ini tombol saya hapus aja. Jadi enaknya di sini tuh kita bisa ngedesain halaman web tanpa perlu coding HTML. Kita tinggal kayak pakai aplikasi aja sih, drag and drop gitu. Oke, karena ini komunitas pecinta kucing, ini ada search over 1 juta image. Kita bisa pilih atau cari kata kunci gambar yang mau dicari. Saya pakai yang ini. Oke, jadi halaman pertama ini kalau kita preview, mana ya preview? Nah, ini preview. Nah, ini hasilnya. Kalau kita preview pakai Chrome, ini hasil websitenya. Oke, jadi satu halaman home. Kemudian kita balik lagi, kita tambahkan halaman kedua. Halaman kedua itu di sini, ini kan ada page home. Ini tadi home halaman pertama, kita tambahin halaman kedua. Halaman kedua blank aja juga. Nah, ini menunya otomatis nambah nih halaman kedua. Halaman kedua misalnya saya buat di sini profil. Profil kita tinggal ganti tengahnya lagi. Untuk profil tuh biasanya yang kayak teks gitu ya. Bisa pakai yang mungkin ini ada tim. Kita bisa buat halaman ketiga. Langsung aja saya buat di sini halaman ketiganya adalah pengurus. Jadi kita bisa isi dalamannya belakangan. Kita tentukan dulu menunya. Kemudian ini tadi profil, pengurus. Kita tambahin lagi kegiatan 1, 2, 3, 4, berarti satu halaman lagi. Kita kasih namanya biasanya kontak ya, untuk terhubung. Kalau untuk kalian kalau nggak punya ide halaman apa yang mau dibuat, ini kan saya contohnya komunitas gitu. Bisa komunitas yang lain, kan nggak dibatasin kita. Soalnya untuk cari ide halaman kalau diwajibkan beda 20-an orang itu bakal susah. Jadi bisa satu tema tapi beda. Contoh ini komunitas pecinta kucing, mungkin kalian bisa bikin komunitas-komunitas yang lain, tapi menunya sama ini. Ada profil, pengurus, kegiatan, kontak gitu. Atau profil pribadi juga bisa kan, website portofolio pribadi gitu. Di sini ada home tentang saya, kemudian kontak, misalnya ini profil keluarga dan sebagainya gitu. Oke, kita isi satu-satu. Ini contoh di halaman profil. Saya balik tadi ke halaman profil. Oke, ini sudah di halaman profil. Kita tambah yang tengahnya itu pakai teks aja deh. Ya kan, lebih enak pakai teks aja untuk profil. Nah, kayak gini. Kami adalah Nah, ini teksnya bisa diisi dengan profilnya. Kan nanti kalau aku ketik panjang jadinya. Isi aja dengan profilnya, komunitas pecinta kunci gitu, bla bla gimana lah gitu. Saya lanjut ke bagian pengurus. Nah,
ini halaman pengurus, kita tambahin blog. Tadi ada yang kalau untuk pengurus dia yang ada tim gitu ya. Ketik aja di sini tim. Tim. Nah, kayak gini. Ini bisa kita pakai untuk jadi profil pengurus. Kita buat aja yang 3 orang. Nah, foto kita bisa cari di komputer kan. Ini ada drop files. Ini upload. Kita bisa upload dari komputer gitu. Kita cari gambar dari komputer. Nah, ini ada foto Pak Rektor. Oke, saya contohin aja. Contoh ini. Kemudian ini ada si kucing. Kemudian ini juga saya upload lagi dari komputer. Oke, foto bapak ini aja. Nah, jadi ini bisa diisi namanya siapa gitu kan, jabatannya apa gitu. Nah, oke, pengurus sudah selesai. Kemudian masuk ke halaman kontak ya. Kegiatan. Untuk kegiatan blognya bisa kalian cari yang misalnya activity kayak begini, atau yang banyak fotonya gitu, yang ada foto kayak foto galeri kegiatan gitu. Galeri ada image. Ini bisa ini galeri ini aja. Loh, mana? Kalau gambarnya bisa kita pilih gambar-gambar aktivitas-aktivitas kegiatan komunitas gitu. Misalnya kita buat lainnya, kemudian kontak, untuk kontak bisa pakai gini yang ada gambar petanya. Kayak ini. Ini kalau ada ini namanya kredit. Jadi untuk supaya gambar ini bisa dibilang kayak hak ciptanya gambar inilah gitu, ini bisa kita hapus aja. Ini udah jadi 5 halaman. Home, profil, pengurus, kegiatan, kontak, udah 5. Nah, kalian bisa buat yang lain. Kalau udah, ini bisa kita simpan atau langsung di export projectnya. Ini saya ekspor ke dalam format HTML ya, HTML. Dengan nama komunitas
Kalau sudah, bisa dilihat di sini, ada di dokumen dia ya. Masuk ke dokumen, kemudian ke folder. Ini nama aplikasinya, NicePack. Ini NicePack template. Ini tadi komunitas. Nah, ini dia file HTML kita ya. Untuk halamannya ada 5, ini home, kegiatan, kontak, pengurus, dan profil. Ini halaman HTML-nya. Nah, yang lainnya ini namanya aset. Nanti aset-asetnya ini seperti CSS, JS, dan gambar-gambarnya tadi, ini akan kita masukkan ke satu folder sendiri. Nah, ini saya stop dulu. Belum ya, ini kita baru buat halaman HTML-nya ya. Nah, setelah ini baru kita masuk ke Microsoft Word untuk ngedesain sketsanya gitu. Jadi setelah kita tahu elemen-elemennya, baru kemudian kita desain di Word. Kalau didesain dulu di Microsoft Word, baru kita buat halaman HTML-nya. Nanti ada elemen yang nggak ada. Contoh waktu kita mau nambahin elemen tadi, di sini kan ada kategori elemennya. Takutnya ada yang nggak ada di sini, jadi kita harus ngerubah lagi desainnya gitu. Oke, ini juga kalian bisa ganti-ganti warnanya. Ini kayak menunya kayaknya tadi warnanya nggak cocok ya. Ya, bisa diganti-ganti. Tapi kalau nggak mau ribet, ya udah bawaannya aja, yang penting tugasnya selesai gitu. Terbuat ini 5 halaman. Oke, ini kita close karena udah diekspor tadi. Close. Nah, berikutnya kita ngerancang template pada aplikasi Word. Jadi ini sebenarnya disuruh tugas pertama, tapi kita buat itu tugas yang kedua gitu. Saya buka aplikasi Word. Nah, ini kita diminta ngerancang template-nya di sini. Jadi kan ada 5 halaman gitu. Jadi kita buat aja di sini contohnya 1 home, ini home. Nah, kita desain aja, kita lihat tadi kan yang udah dibuka ini halaman home-nya. Kita klik, bakal kebuka di Chrome. Ini website kita. Halaman home itu di sini ada logo, ada ini namanya navigation bar atau navbar yang atas ini. Navigation bar itu terdiri atas logo dan menu, kemudian konten dan footer. Jadi ya kita rancang aja pakai shape kan kata bapak itu, berarti pakai ini bentuk kita gambar persegi. Karena kalau sketsa itu kan warnanya hitam putih aja, kita buat garisnya hitam, isiannya putih begini ya. Kemudian kita tambahin lagi shape, tadi ada 3 kan, itu bagiannya navbar atau menu yang atas. Kemudian kita tambahin lagi konten, kemudian footer. Gini doang disuruh pakai petak-petak. Oke. Sekali lagi kita bikin hitam putih. Garisnya hitam, isiannya putih, garisnya hitam.
kita tambahin lagi. Ini untuk icon logo ya, untuk simbol logo. Teks, oke ini aja text box. Untuk teks ini garis luarnya tanpa garis luar, warna dalamnya tanpa warna, jadi teksnya ini transparan. Nah, kayak gini. Nah sebenarnya untuk gambar wireframe ini, wireframe web, itu ada aturannya. Misalnya kalau untuk gambar kita pakai yang tanda silang begini, ini simbol untuk gambar. Kalau untuk logo biasanya ini kalau kita lihat sih logo ada yang pakai gambar, ada yang teks begini doang, logo gitu ya. Jadi bisa ditiru apa yang ada di internet ini. Nah kayak ini logo pakai teks doang kan, logo gitu. Ya udahlah kita pun gini aja nggak apa-apa, logo. Kemudian untuk menu, nah ini contohnya, ini yang belakang ini wireframe-nya, sketsanya, yang depan ini setelah jadi template seperti itu. Nah jadi menunya kalau mereka saya lihat sih pakai teks-teks doang ya. Ya menunya gitu aja. Berarti untuk menu ini saya copy aja. Cara copy itu bisa klik kanan copy, salin, kemudian klik kanan paste. Tapi lebih enak sebenarnya pakai tombol keyboard aja. Ditekan dan tahan tombol kontrol, kemudian ditarik. Kita ketikkan aja isi dari menunya, home, profil, pengurus, pilih objek, kita blok supaya bisa digeser. Oke, bagian atas jadi, kemudian bagian konten kita lihat lagi websitenya. Di sini ada gambar besar sebelah kanan, sebelah kirinya ada teks judul. Jadi gitu aja. Kalau untuk tadi untuk gambar, saya kopikan aja, saya bagi dua. Kalau untuk gambar tadi kan ada tanda silangnya gitu. Di sini nggak ada yang bawaan ya, berarti kita pakai garis saja. Atau kalau ada yang ngerti cara buat silang bisa juga dipakai. Kasih garisnya warna hitam. Kemudian di sini kita kasih lagi text box, sisipkan
text box. Kita buat di sini judulnya gitu. Kalau judul gimana ya? Ada yang pakai teks, ada yang pakai gambar garis-garis aja seperti ini. Ini mereka pakai teks asli, ada yang pakai garis-garis atau yang kayak gini. Sebenarnya untuk desain ini ada sih websitenya sendiri untuk bikin sketsa wireframe ini, tapi karena kita disuruh pakai Word, ya udah pakai Word aja. Nah, di sini bisa kita buat seperti ini, judul, kemudian bawahnya kita bikin garis-garis saja. Oke, karena untuk teks tadi, untuk teks ini kita buat garis luarnya tanpa garis luar, warna isinya tanpa isian. Nah, jadi kalau untuk footer, kita buat aja footernya ini, kita copy, saya buat rata tengah, kemudian buat aja garis 2 begini untuk footer. Spasinya supaya rapat, kita rapatkan, kemudian taruh di bawah. Oke, jadi ini untuk halaman home. Saya masuk ke nomor 2. Apa tadi menunya? Profil pengurus kegiatan kontak. Profil. Kayaknya nggak muat ini ya kalau satu halaman 2 page. Nah, untuk yang berikutnya kita bisa copy yang tadi supaya nggak payah klik satu-satu, pakai yang ini ya, kursornya diganti, pilih objek, ini kita blok. Kemudian kayak tadi, tahan tombol kontrol di keyboard, tarik, cara cepat copy. Oke. Bergeser ini. Nah, untuk halaman 2 profil, karena bagian headernya ini dan footernya ini sama, yang tengah aja kita hapus. Kita lihat menu profil tadi isinya dua-dua teks sih, satu teksnya besar, satu ini teksnya kecil. Jadi kita copy aja yang ini lagi tadi. Untuk teks yang kecil tadi di sebelah kanan ya, teks yang kecil kita pakai garis-garis gini tapi agak banyak, dan kita buat 2. Oh iya, tadi bikinnya lupa ya kasih taunya. Bikin garis-garis bawah gini itu pakai yang biasa untuk bikin garis bawah ini, underline. Kemudian tekan aja tab atau kalau spasi dia nggak kebuat pakai tab. Nah, kalau pakai tab dia garis bawahnya itu kebuat. Jadi jangan pakai garis manual ya, jangan pakai shape ini, kita buat garis kemudian digambar satu-satu kan lama. Nah, untuk yang judulnya karena dia besar, yang sebelah kiri ini besar, kita baru pakai shape kayak yang di website tadi. Ini kita buat 3. Kita buat di sini warnanya abu-abu tanpa garis luar supaya seperti sebuah teks besar.
baru di bawahnya ada satu garis kayak gini kan. Ini teks besar, ini ada garisnya, kemudian ini teks untuk isiannya. Oke, jadi untuk halaman kedua kita masuk ke halaman ketiga, pengurus. Nah, jadi ini bisa kalau nggak sampai sini aja lah ya. Kalau saya buat sampai halaman terakhir semua nanti ribet. Yang penting udah tahu caranya, kita pakai gambar sama tulisan-tulisan aja. Ini satu lagi lah saya buat pengurus ya. Untuk pengurus kita copy lagi, pilih objek, tarik ke bawah. Nah, kalau untuk pengurus ini kita hapus semua. Tadi pakai yang bulat-bulat. Nggak perlu rapi-rapi juga nggak apa-apa, yang penting selesai. Kemudian tuh teks di bawahnya kita bisa copy yang dari footer. Jadi copy, tarik kemari, copy lagi, tarik ke sebelahnya, copy lagi, tarik ke sebelahnya. Kemudian ini kita buat warnanya abu-abu tanpa garis luar. Nah, kayak gini pengurus. Udah bisa dilanjut ke halaman-halaman berikutnya. Tinggal dilihat ini kalau kegiatan ada 3 gambar, bentuknya persegi gambarnya gitu ya. Kemudian ada tombol di sini, bisa pakai persegi biasa gitu. Ini teks seperti yang tadi, teks yang besar bisa pakai persegi dikasih warna abu-abu. Untuk teks yang kecil bisa pakai garis bawah aja. Kemudian kontak. Nah, ini agak ribet ini. Makanya tadi cari waktu kita ngedesain pakai aplikasi Nicepick tadi, cari yang desainnya itu simple, yang mudah. Jangan yang ribet. Kalau yang ribet nanti kita gambarnya di sini ribet. Yang penting cepat selesai. Kayak gitu. Ya. Ini bagian pertama cukup untuk ngedesain dan buat sketsanya. Nanti bagian kedua baru kita pasang desain ini ke website CI. Ya, kita coding, baru main coding. Oke, ini saya stop dulu untuk video yang pertama.